Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Fardan Mahmudatul Imamah. Kali ini kita melanjutkan tentang teorinya Max Weber. Sebelumnya kita belajar tentang 3 representasi budaya tadi ya, the worldview, values, dan beliefs. Sekarang kita belajar tentang konsep sekular kapitalism sama teorinya Max Weber yang disebut dengan Protestant ethics, di Protestant ethics. Nah, pada video yang pertama itu di bagian terakhir saya menjelaskan tentang perbedaan Karl Marx sama Max Weber tentang pendapat mereka terkait kapitalisme. Jika sebelumnya si Karl Marx itu bilang bahwa kapitalisme itu adalah suatu proses yang sangat merugikan masyarakat buruh atau proletar, dan agama atau budaya itu sendiri tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk memperbaiki kondisi tersebut, atau sebaliknya malah digunakan dalam tanda kutip dalam proses melakukan penindasan terhadap masyarakat proletar atau buruh ya waktu itu. Nah, si Max Weber itu tidak merujuk pada argumentasi tersebut, tetapi dia lebih berpendapat pada dasarnya perkembangan sekular kapitalisme yang sekarang ini bahkan masih banyak berlangsung, itu sebenarnya punya asal usul kultural, ada asal usul keagamaan. Secular capitalism has religious and cultural origins. Jadi menurut si Max Weber itu bahkan dalam proses kapitalisme, budaya dan agama memiliki kontribusi yang besar, atau dalam bahasa lainnya, budaya dan agama adalah faktor yang penting sampai adanya kapitalisme sampai sekarang. Atau contohnya hubungan antara budaya atau agama dengan kapitalisme itu misalnya nih ya, fashion muslim saat ini sekarang kan lagi rame-ramenya atau sedang tinggi-tingginya semangat kesalehan publik, atau dalam bahasa agamanya ghiroh keagamaan kan lagi populer nih ya istilahnya. Nah, semua orang ingin menunjukkan identitas keagamaan, bukan menunjukkan ya namanya juga wajib menggunakan pakaian syar'i mungkin dalam berbagai pendapat mereka, hingga akhirnya sekarang banyak sekali fashion muslimah berbagai bentuk hijab, baju syar'i dan lain sebagainya tuh menggeliat gitu, dan akhirnya atau bahkan dalam dalam in some extent itu agama dalam tanda kutip bahkan dikritisi menjadi komoditas kapitalisme yang paling menguntungkan saat ini. Ada lagi juga yang paling mudah yang bentar lagi, yaitu adalah saat Ramadan. Ketika kalau kamu sudah nonton iklan Marjan maaf Ted gitu, iklan sirup itu tandanya bentar lagi udah mau Ramadan gitu, sama iklan Indomie yang makanya makanya ketika sahur itu ya, itu menunjukkan bahwa bentar lagi kita mau Ramadan. Maka ketika sudah Ramadan itu hampir semua tontonan di televisi itu akan bertemakan Ramadan gitu. Kemudian itu salah satu contoh bentuk hubungan antara religious motif itu tadi ya. Nah, si teorinya Max Weber ini menggunakan dua konsep yang berhubungan untuk menjelaskan tadi hubungan budaya, agama dengan ekonomi, yaitu dengan teorinya The Protestant Ethics di salah satu bukunya, sama sebagai The Spirit of Capitalism. Pengertian dulu ya tentang kapitalisme. Capitalism is the pursuit of forever renew profit by means of rational or calculating capitalistic enterprise. Artinya kapitalisme itu adalah cara untuk mengejar forever renew profit. Nah, ini yang agak-agak sulit. Jadi keuntungan yang dalam tanda kutip hampir bersifat selamanya gitu. Dengan bertindak rasional. Rasional ini diartikan sebagai suatu tindakan perhitungan ketat dalam bentuk kapitalistik enterprise, yaitu bentuk usaha-usaha yang bersifat kapital. Nah, kapital itu kan berarti kata kapital yang artinya modal ya, bahwa suatu orang mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya sehingga dia bisa membuat usaha, memperkerjakan orang dan lain sebagainya. Kemudian jadi kalau
Anda berinvestasi ya, Anda berinvestasi. Nah, dari investasi itu diharapkan Anda selalu mendapatkan keuntungan dari tahun ke tahun, maka disebut dengan forever renew profit. Jadi keuntungan yang harapannya itu bisa selamanya gitu. And kemudian istilah yang kedua yaitu spirit capitalism, atau the calling to make more money as an end in itself and to work hard to its own sake, a sign of salvation. Nah, spirit kapitalisme ini satu teori yang diberikan oleh si Max Weber terhadap pengalaman keberagamaan masyarakat Protestan yang isinya adalah bentuk panggilan untuk make more money, untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan bekerja keras dalam rangka untuk mendapatkan salvation, yaitu keselamatan. Kan setiap agama pasti punya konsep keselamatan ya, kayak agama kita punya konsep keselamatan dunia dan akhirat. Kalau Anda berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan sebenarnya doa untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sama dalam si teori the calling-nya ini mirip para Calvinis atau kelompok Protestan. Nah, nanti saya jelaskan lebih detail satu persatu. Protestant ethics. Protestant ethics itu ada 2 ciri dalam Protestant ethics. Yang pertama, sacrificing and saving for future. Yang kedua, adopting a rational or calculating attitude toward life. Jadi begini ceritanya. Pada masa pertengahan abad ke-18 terdapat gerakan reformasi agama dalam Katolik. Agama Katolik gitu ya. Nah, dalam reformasi agama Katolik itu terdapat 2 tokoh yang terkenal, yaitu Martin Luther yang kemudian gerejanya disebut dengan Gereja Protestan Lutherans. Kemudian ada John Calvin yang kemudian gerejanya menjadi terkenal dengan istilah Gereja Protestan Calvinis. Nah, si Mbah Weber ini meneliti tentang gerejanya John Calvin yang suatu gereja reformis. John Calvin itu seorang reformis dari Jenewa. Nah, salah satu ajarannya disebut dengan the calling. Nah, the calling itu ya, atau the etika Protestan, di mana etika Protestan itu meyakini 2 hal. Yang pertama, sacrificing and saving the future, artinya harus berani berkorban dan demi masa depan gitu maksudnya. Di setiap agama itu kan ada yang masa depan ini kan, kalau dalam agama tidak hanya tentang wealthy atau kesejahteraan di dunia ya, tapi ketika ngomongin masa depan itu sama kayak Anda ngomongin tentang ukhrawi gitu ya, bahwa Anda ngomongin masa depan itu ngomongin bahwa Anda juga berharap mendapatkan keselamatan di akhirat, artinya masuk surga maksudnya. Nah, sama di dalam tradisi Protestan ini. Dalam tradisi Protestan meyakini adanya keselamatan dunia dan akhirat, maka orang harus berkorban untuk bisa menjaga keselamatannya di masa depan, berkorban saat ini di dunia agar dia bisa selamat di akhirat, alias masuk surga maksudnya. Masa depan ini bisa diartikan banyak hal, misalnya masa depan setelah kematian atau kemapanan finansial sehingga makmur sentosa di dunia. Salah satu konsep yang terkenal dalam etika Protestan itu adalah the calling, di mana para umat Protestan menerima panggilan. Calling itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya itu terjemahnya panggilan untuk mentaati tadi etika Protestan tadi. Nanti untuk the calling saya jelaskan lebih lanjut. Nah, tadi ya syarat yang pertama itu adalah mereka harus berkorban. Berkorban itu artinya mereka harus bekerja keras, bersusah payah ketika di dunia gitu. Terus yang kedua tadi ada si karakter rasional. Nah, karakter rasional ini nanti yang akan membedakan antara masyarakat tradisional kemudian bergerak ke masyarakat modern. Nah, itu salah satunya juga istilahnya didukung sama memiliki motivasi etika Protestan itu tadi. Karakter rasional itu diartikan sebagai perhitungan dalam tanda kutip setiap kebajikan di dunia. Sama lah, misalnya kalau Anda sholat itu kan dijelaskan bahwa kalau Anda jamaah maka ada 27 derajat dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam tradisi Protestan ethics ini, bahwa selalu ada rasionalitas, perhitungan yang jelas dalam menjalankan kehidupannya gitu.
Ketika dalam proses kapitalisme, maka ketika menjadi seorang pengusaha, maka dia harus pandai dalam tanda kutip melakukan perhitungan profit atau keuntungan dan pengelolaan kesejahteraan dirinya baik di dunia dan di masa depan. Tapi bagaimana agama bisa memotivasi dua hal tersebut, yaitu bersikap rasional dan bahkan harus bekerja keras, mengorbankan sesuatu demi masa depan gitu. Sebenarnya motivasinya itu seperti apa sih gitu ya. Nah, harus diperhatikan bahwa dalam konsep Protestan ethics atau etika Protestan itu bersumber pada sebuah doktrin yang disebut dengan calling. Mereka percaya bahwa Tuhan sebenarnya menciptakan manusia yang terpilih, yaitu kan dulu awalnya itu kalau di gereja Katolik itu kalau mau berdoa itu kan harus lewat ulama ya, atau maksudnya harus lewat pemimpin agamanya gitu. Nah, dalam Protestan itu kan mengkritisi proses tersebut. Jadi kalau pengen berdoa ya harusnya langsung terhadap Tuhan, gitulah ya intinya. Nah, kemudian ada orang yang memang dia diciptakan itu sudah terpilih oleh Tuhan sehingga dia bisa melakukan panggilan terhadap Tuhan, panggilan. Jadi punya hubungan khusus gitu ya. Akhirnya disebut dengan calling. Nah, orang ini yang bisa melakukan panggilan khusus ini disebut dengan sebagai makhluk manusia yang terpilih gitu. Karena pada dasarnya dalam doktrin ini manusia dalam kelahiran manusia itu sebenarnya sudah ditentukan apakah dia akan masuk surga atau dia akan masuk neraka. Nah, sebenarnya sejak awal Tuhan sudah mengambil keputusan tanpa memperhatikan atau mempertimbangkan kelakuan manusia di dunia. Mungkin kalau dalam tradisi Islam itu ada konsep Jabariyah gitu ya, yang bahwa Tuhan sudah menetapkan takdir manusia gitu kan. Tapi bukan berarti konsep calling ini bertindak seakan-akan manusia tidak punya kemampuan untuk mengubah takdirnya istilahnya. Justru orang kemudian mulai berlomba-lomba untuk menjadi yang terpilih gitu. Dengan konsep ini akhirnya manusia memiliki daya dorong yang kuat untuk menjadi yang terpilih tadi, yang terpilih untuk masuk surga, yang terpilih untuk bisa melakukan calling gitu. Dengan apa? Yaitu dengan memantaskan diri sebagai menjadi orang yang terpilih, yang ciri-cirinya biasanya dijelaskan dengan menghindari sikap boros, tidak berfoya-foya, dan hidup berhemat. Nah, daya dorong inilah yang kemudian disebut dengan etos, nilai keyakinan yang memotivasi manusia untuk menjadi yang terpilih dengan tadi memenuhi tugas-tugasnya dalam urusan duniawi. Nah, ketika dia tidak boros, tidak berfoya-foya, hidup hemat, kan akhirnya uangnya menjadi investasi, itu menjadi modal. Nah, uang yang terkumpul dan menjadi investasi inilah yang kemudian menjadi dasar atau modal awal bagaimana kapitalisme itu berlangsung. Jadi lanjut ke tadi gimana Calvinis akhirnya bisa menciptakan kapitalisme. Nah, itu ada yang pertama itu karena mereka itu kan para Calvinis ini khawatir tentang masa depan mereka tuh di dunia maupun di akhirat. Maksudnya apakah mereka apakah bisa masuk surga. Nah, gimana caranya biar masuk surga? Oh, harus menjadi yang terpilih. Gimana cara menjadi yang terpilih? Oh, menjadi yang terpilih itu adalah dengan makmur di dunia dan juga di akhirat tentu saja. Maka gimana biar dia hidupnya makmur di dunia? Maka dia tahap yang kedua yaitu bekerja keras. Tapi meskipun bekerja keras, mereka tidak hidup berpoya-poya karena salah satu ciri mereka yang terpilih adalah tadi ya, yang pertama tidak boros, hemat dan lain sebagainya, atau dia memiliki tindakan-tindakan yang sifatnya lebih ke tidak menjauh dari keduniaan gitu misalnya. Nah, akhirnya uang yang terkumpul tadi karena mereka bekerja keras ngumpulin uang banyak tapi uangnya disimpan, akhirnya uang yang tersimpan ini menjadi modal kemudian diinvestasikan, dan ketika diinvestasikan inilah kemudian kemudian muncul kapitalisme, atau di mana banyak perusahaan-perusahaan besar memproduksi barang-barang yang lebih banyak dan lain sebagainya berkat adanya investasi dari orang-orang Calvinis tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Teori itu juga dapat diaplikasikan dalam berbagai macam kasus. Misalnya dari salah satu artikel yang saya baca adalah pengalaman Gus Jigang, yaitu Gus
ngaji, dan dagang. Terhadap hubungan yang kuat dalam penelitian tersebut, terhadap hubungan yang kuat antara doktrin keagamaan dan aktivitas perdagangan atau ekonomi yang ditunjukkan dengan berkembangnya investasi dan proses perdagangan tinggi di kalangan masyarakat beragama, khususnya para santri. Jadi santri-santri itu, Gujigang itu terkenal di Kota Kudus, Jawa Tengah. Jadi para santri itu tidak hanya ngaji tapi juga diajarkan untuk berdagang, untuk menjadi lebih makmur melalui proses-proses perekonomian seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Bertemu lagi dalam teori selanjutnya dalam mata kuliah Teori Sosial Budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.